Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam.
kategori kiat, KD-nya masih yang 1-3 itu kemarin tentang sikap spiritual ya. Kemudian untuk yang KD 2-3 itu adalah yang berkaitan dengan sikap sosial. Yang mana sikap sosial? Kalau sikap spiritual itu sikap yang berkaitan dengan keagamaan yang kelihatan pada materi yang akan kita pelajari. Umpamanya seperti tadi Ananda sedang membaca hadis tentang kiat. Kemudian yang KD 2-3 itu berkaitan dengan sikap sosial, yaitu bagaimana sikap jujur Ananda dalam mengerjakan tugas kiat, sikap tanggung jawabnya, dan sikap gotong royongnya dalam berdiskusi dalam kelompok. Kemudian KD 3-nya yaitu menganalisis ketentuan jual beli kiat dan kirat, namun pembahasan kita fokus kepada kiat. Kemudian KD keempat adalah tata cara pelaksanaan jual beli kiat dan kirat. Nah, kemudian nanti pelaksanaannya, tata caranya itu nanti khusus kita tentang kiat. Oke, kita lanjut. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita adalah sekarang kita memakai metode discovery learning. Discovery learning itu adalah metode dengan sistem penemuan dengan berbagai macam langkah-langkah nanti. Nah, di dalam langkah-langkah ini nanti Ananda akan dihadapkan kepada sebuah materi. Silakan Anda temukan nanti apa yang akan dibahas di dalam permasalahan tersebut. Kemudian nanti Ananda diskusikan dengan kelompok. Nah, yang mana yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita ini? Ini ada yang pertama menjelaskan pengertian kiat, itu sudah kita bahas minggu kemarin. Tentang dasar hukumnya juga sudah kita bahas minggu kemarin. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengelompokkan dari macam-macam kiat beserta hikmah atau manfaat dari kiat itu dengan tepat. Jadi nanti setelah Ananda pelajari materinya, Ananda mampu mengelompokkan macam-macam kiat itu dan mampu menganalisis manfaat dari hikmah kiat tersebut dengan nah itu yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, kemudian nanti setelah kita mempelajari materi ini, Ananda mampu nanti menunjukkan sikap kemauan melaksanakan kiat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan kita pelajari, otomatis kita mampu melaksanakan dalam kehidupan kita. Bisa paham? Paham. Oke. Nah, sekarang motivasi, jangan lupa. Nah, di dalam setiap kita hidup harus kita mempunyai namanya motivasi. Motivasi itu untuk memberi semangat kepada kita agar kehidupan kita itu lebih meningkat untuk lebih ke depannya. Nah, motivasi di dalam pembelajaran kiat ini adalah yang pertama yaitu prinsip bisnis yang kita kerjakan harus sesuai dengan syariat, ya kan? Halal dan juga baik agar mendapatkan harta yang berkah. Jangan menjadi pebisnis yang mana? Yang curang, yang penuh dengan dosa. Nah, itu motivasinya. Jadi nanti mana tahu, halo, nah, Ananda semua nanti bisa menjadi seorang saudagar yang sukses, ya kan? Nah, dengan Ananda sudah belajar materi kiat ini, Ananda mampu menjadi saudagar yang jujur, yang bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari ini dalam perdagangannya nanti, sehingga Ananda menjadi seorang pedagang yang sukses yang menjalankan syariat Islam. Nah, itu tujuannya. Bisa paham Ananda?
Ya. Amati gambarnya. Ini kalau kita lihat dari segi gambarnya itu tentang apa? Oke, transaksi jual beli. Kejadiannya di mana? Di pasar. Nah, kalau pasar itu biasanya di mana itu? Kalau umpamanya ke pasar-pasar itu sistemnya bagaimana? Nah, istilahnya masih tradisional. Nah, berarti istilahnya di daerah atau di perkampungan atau di pasar-pasar yang khusus untuk belanja. Kemudian kalau Anda lihat gambar ini lagi, bisa saja ini di supermarket atau di mall, ya kan? Nah, apa yang terbayang oleh Ananda dari melihat gambar ini? Apa yang bisa Anda bayangkan? Kalau tadi kan ada yang namanya pasar tradisional, ya kan? Ada transaksi jual beli di sana. Kemudian ada lagi ini kayak di supermarket atau di mall-mall, orang belanja tinggal pilih dengan label harga yang sudah ada. Nah, bagaimana pula nanti penerapan unsur QR-nya di pasar-pasar modern seperti ini? Adakah atau tidak? Ya kan? Nah, kemudian kalau melihat ini apa lagi ya? Dan yang kelihatan sana cuma ada laptop, ya kan? Ada tas, ada uang. Nah, apa yang terbayang oleh Anda? Jual beli online. Jual beli online. Nah, bagaimana pula menurut pandangan Anda jual beli online ini? Kalau melihat sekarang ya, kan sekarang semuanya serba maju, ya kan? Serba modern, ya kan? Hidup cukup pakai gadget aja. Semuanya bisa dibeli tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Nah, dengan situasi yang seperti ini, apalagi ini pandemi ya. Pandemi di mana kita hanya bisa duduk di rumah, diam di rumah, tunggu aja ya, stay at home, ya kan? Nah, dengan kita stay at home, tapi kita bisa membeli keperluan kita sehari-hari. Nah, berdasarkan ini, kan kemajuan teknologi ya. Nah, bagaimana menurut Ananda? Apakah ada nanti unsur QR di dalam ini? Paham ya? Paham. Jadi dari gambar ini tugas Ananda. Nah, LKPD atau lembar kerjanya kan sudah Ibu bagikan, ya. Tugas Ananda hari ini silakan diskusikan dengan kelompok mulai dari gambar pertama tadi, ya, gambar pertama, gambar kedua dan gambar ketiga. Nah, sekarang yang kita bahas tentang macam-macam QR dan hikmah dari QR. Nah, berdasarkan dari gambar yang ada tadi, nah, bagaimana menganalisisnya atau menerapkannya macam-macam QR dan hikmah QR tadi. Dan selain dari gambar ini, Anda bisa melakukan diskusi ini diambil dari buku sumber yang sudah Anda miliki atau berdasarkan dari pengetahuan yang sudah Anda baca. Mungkin Anda sudah pernah lihat di internet terkait materi itu. Nah, silakan nanti Anda jabarkan di dalam diskusi. Kemudian nanti selesai Anda diskusi, kita akan menampilkan hasil diskusi Anda ke depan perwakilan dari kelompoknya. Siapa Anda?
tentang tugas yang sudah Ibu berikan. Oke? Oke, silakan diskusinya dimulai. Sudah mulai diskusikan, jadi tidak ada yang ribut. Silakan fokus kepada tugas Ananda per kelompok. Kelompok ini paham dengan tugasnya? Oke, selamat Ananda bagi tugas. Jadi nanti Ananda disuruhnya aktif. Mana yang positif dikerjakan, bagi tugasnya di teman yang lain. Di sini paham dengan tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Bagi tugasnya, bagi pekerja tidak ada yang satu saja ya, jadi semua anggota kelompoknya aktif. Sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ragu? Paham dengan tugas? Oke, diskusinya udah selesai? Oke, karena diskusi sudah selesai, kita akan mulai mempresentasikannya ke depan kelas. Nah, Ibu akan memilih salah satu dari perwakilan kelompok untuk menampilkan materinya ke depan, dan kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun masukan terhadap diskusi dari kelompok yang akan tampil ke depan. Jadi kalau Ananda ada yang tidak mengerti bisa dipertanyakan. Kalau menurut Ananda diskusi yang ditampilkan oleh kelompok tersebut ada yang kurang tepat, boleh kelompok lain memberikan tambahan masukan ataupun saran. Paham Ananda? Oke. Kalau begitu Ibu akan minta kepada kelompok 2 yang akan diwakili oleh Ananda yang bernama Unnati. Kepada Unnati kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang macam-macam kiar dan hikmah kiar. Kiar bisa dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kiar majelis, yang kedua kiar IB, yang ketiga kiar syarat, dan yang keempat kiar ruqyah. Kita masuk kepada kiar yang pertama yaitu kiar majelis. Kiar majelis ialah penjual dan pembeli berhak membatalkan atau meneruskan akad di mana syaratnya penjual dan pembeli masih berada dalam satu tempat. Contohnya seperti kita belanja ke mall, kita bisa memilih atau membatalkan barang yang kita pilih di mana di situ kita masih berada dalam satu tempat. Yang kedua yaitu kiar IB. Penjual dan pembeli berhak membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan ada rusak atau cacat. Seperti kita ingin membeli tas, jadi kita mau membayar, ternyata di situ kita melihat ada yang cacat atau rusak, jadi kita mengembalikan kepada penjual. Jadi kita bisa membatalkan atau meneruskan akad jika kita setuju. Yang ketiga yaitu kiar syarat. Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad di mana ada syarat-syarat tertentu. Contohnya seperti kita ingin membeli jilbab. Jilbab itu untuk ibu kita. Ibu kita berada di rumah, jadi kita memberikan syarat kepada penjual bahwa kita menanyakan dulu kepada ibu kita jilbab tersebut.
Jika cocok, maka kita akan meneruskan. Jika tidak, kita akan membatalkan. Yang keempat yaitu ada qiyar ruqyah. Qiyar ruqyah yaitu pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad di mana objek yang diperjualbelikan belum terlihat dalam akad berlangsung. Menurut kelompok kami, dalam qiyar ini mungkin bisa diterapkan dalam jual beli online. Kenapa? Karena pada jual beli online kita hanya melihat gambar, belum melihat barang. Jadi yang tertera di layar cuma gambar sama harga. Jadi menurut kelompok kami pada jual beli online terdapat qiyar ruqyah. Yang poin yang kedua yaitu hikmah dan manfaat qiyar. Yang pertama yaitu menghindari terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati, cermat dan teliti dalam jual beli. Yang kelima, menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap toleransi antara penjual dan pembeli. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan materi dari kami. Apakah teman-teman sekalian ada yang mau bertanya? Nah, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Nah, berarti nanti kelompok 2 akan menjawab mungkin atau bisa dibantu juga nanti oleh teman-temannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan kelompok lain jika mau bertanya. Oke, dari kelompok 1 ada. Kelompok 3 atau kelompok 4? Ayo, aktif, ayo. Motivasi tadi ingat ya. Anda harus bisa menguasai materi. Ayo, kelompok 3. Coba ibu minta dari kelompok 3. Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain coba dengarkan. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah dalam jual beli online dapat diterapkan juga qiyar ID? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang mana soalnya apakah dalam jual beli online dapat diterapkan juga qiyar ID. Menurut kelompok kami, dalam jual beli online mungkin tidak bisa diterapkan qiyar ID. Kenapa? Karena jarak kita antara penjualnya jauh, sedangkan barang sampai ke kita itu melalui ojek atau yang lainnya. Jadi kita kan belum tahu sumbernya barangnya dari mana. Kita cuma tahu gambarnya sama harganya saja. Menurut kelompok kami, dalam jual beli online qiyar yang dapat diterapkan yaitu qiyar ruqyah. Oke, mungkin ada tambahan dari kelompok yang lain. Mungkin kelompok 2 bisa membantu untuk menambah. Mungkin kelompok lain ada yang bisa menambahkan? Ada? Oke, dah. Silakan dulu dilanjutkan. Kalau masih ada yang mau bertanya, nanti akan ibu berikan tambahan penjelasannya. Oke, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada? Tidak ada? Tidak. Oke, akan sedikit ibu tambahkan ya terkait dengan jual beli online. Kalau jual beli online yang Anda bayangkan itu kita memesan barang hanya dari melihat produk melalui media sosial. Nah, untuk mengetahui kualitas barang, nah di situ kadang-kadang timbul permasalahan. Kenapa? Karena pada saat ditampilkan gambar yang ada itu gambarnya bagus, cantik, sehingga kita tertarik untuk membelinya. Nah, namun selesai setelah barang dikirim, tahu-tahu barang yang kita pesan
Tapi ada juga yang orang yang jual beli online itu memang amanah. Amanah itu memang sesuai dengan kategori barang yang dicontohkannya itu yang dikirim. Nah, ini bisa saja dalam jual beli online itu ada yang memang barangnya itu bagus, ada yang kurang bagus. Namun bagaimana kita menerapkan transaksi QIAR di dalamnya? Nah, itu tergantung kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli lagi. Nah, kalau seandainya di dalam pembelian itu umpamanya ada diterapkan umpamanya garansi atau pengembalian barang jika terdapat cacat pada barang tersebut, itu berarti sudah terdapat yang namanya hadiah. Umpamanya nanti Ananda membeli baju, ya kan? Tahu-tahu setelah barang sampai ada terdapat sobek atau cacat pada baju. Nah, setelah Ananda komplain kepada penjual, si penjual mau mengganti baju tersebut. Nah, di sana sudah ada yang namanya unsur QIAR. Atau umpamanya di saat Anda mau membeli, dituliskannya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, di sana bisa diterapkan hak QIAR? Bisa. Dari mana kita melihatnya? Nah, di situ dipakai yang namanya QIAR majelis. Di saat kita akan membeli, kita lihat dulu. Kalau kita suka, berarti kita siap menerima resikonya. Kalau kita sudah memilih untuk melanjutkan akad, nah di situ yang namanya hak QIAR telah berlaku. Bisa paham Anda? Bisa paham? Berarti udah tahu ya bagaimana cara menerapkan yang namanya hak QIAR di dalam jual beli online? Udah? Oke. Udah? Oke, silakan. Ditutup. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mungkin banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Nah, sekarang kita minta pula pendapat dari kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 akan diwakili oleh Muhammad Hafiz. Kepada Hafiz dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang macam-macam QIAR dan hikmah QIAR. Yang pertama yaitu macam-macam QIAR. QIAR terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama QIAR majelis, yang kedua QIAR syarat, yang ketiga QIAR IB, dan yang keempat QIAR rupiah. Yang pertama yaitu QIAR majelis, adalah QIAR yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka hak QIAR sudah tidak berlaku lagi. Contohnya seperti kita membeli suatu pakaian di sebuah pasar, kita bisa memilih mana pakaian yang cocok dengan kita ketika kita masih berada di pasar tersebut. Yang kedua yaitu QIAR syarat, adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih ada masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya yaitu kita membeli sebuah lampu di sebuah supermarket dan lampu tersebut memiliki garansi selama 2 bulan. Dan sesampainya di rumah kita mencoba menghidupkan lampu tersebut, ternyata tidak bisa hidup dan kita bisa menukarnya kembali selama masa garansi masih berlaku. Yang ketiga yaitu QIAR IB, adalah QIAR pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Contohnya yaitu kita ingin membeli suatu tas dan kita
kita ingin membeli suatu tas, tetapi kita tidak bisa membelinya secara langsung, dan kita meminta ibu kita untuk membelikannya ke pasar. Dan sesampainya di rumah ternyata tas tersebut terdapat cacat dan kita bisa menukarnya kembali. Yang keempat yaitu khiyar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Contohnya yaitu seperti jual beli online, yang dimana kita hanya bisa melihat gambar dan kita belum tentu bisa melihat barangnya. Contohnya yaitu kita membeli sebuah kamera secara online, kita hanya bisa melihat gambarnya saja dan kita belum bisa melihat barang tersebut. Agar kita bisa mempercayainya, kita bisa melihat komentar-komentar dari orang-orang yang membeli barang tersebut sebelum kita, dan kita bisa melihat bagaimana komentar mereka yang terdapat pada barang tersebut. Yang kedua yaitu hikmah khiyar. Yang pertama, menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya. Yang kedua yaitu memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam bertransaksi. Yang keempat yaitu menguatkan sikap rela antara penjual dan pembeli. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman sekarang mungkin banyak jual beli online. Jadi, khiyar apa saja yang bisa kita terapkan dalam jual beli online? Yang khiyar yang dapat kita terapkan dalam jual beli online ya salah satunya yaitu khiyar ru'yah, di mana pembeli belum melihat barang secara langsung dan pembeli itu hanya melihat gambar. Oke, bagaimana penanya? Udah itu aja? Yang lain masih ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak silakan itu tuh. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua, hanya sekian penjelasan dari kelompok 1. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan beri aplaus kepada kalian. Itu tadi penampilan dari masing-masing kelompok, ya. Berarti untuk masing-masing kelompok udah tampil ya. Kemudian untuk terakhir kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Sebelum kita melakukan evaluasi, apakah Ananda masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Sekarang ini sudah Ibu sediakan tugas untuk evaluasi hari ini. Kita akan mengetahui sampai di mana kemampuan Ananda menguasai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ananda sudah siap? Siap, Bu. Siap. Oke. Oke, dari hasil evaluasi tadi, ini sudah terkumpul ya. Untuk melihat hasilnya, kita bisa membahas secara bersama dari evaluasi yang sudah kita berikan tadi.
lagi. Nah, silakan Anda perhatikan di papan tulis. Itu sudah ada soal yang pertama tadi. Nomor 1, Kiar menurut bahasa apa artinya tadi? Oke, berarti pilihannya adalah memilih ya. Berarti jawabannya betul. Kemudian yang kedua, apa itu? Ani membeli baju. Setelah Ani menawar dan harganya cocok, ternyata ukurannya tidak pas dengan Ani. Akhirnya Ani tidak jadi membeli tersebut. Nah, berarti itu termasuk tentang kiar. Kemudian yang ketiga, itu dalil tentang apa? Tentang Oke, yang keempat. Apa isinya itu? Siapa yang betul tadi? Kiar apa? Kiar IB. Oke, berarti itu tentang kiar Nah, kalau itu apa? Nah, setelah membaca, Antum bekerja sebagai sales furniture. Nah, ternyata barang yang dimintanya tidak kelihatan. Apa itu? Kiar. Kemudian apa itu? Apa yang termasuk pada hikmah dari kiar? Bukan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Oke, menumbuhkan sikap toleransi. Kemudian yang bukan termasuk pengertian kiar apa? Oke, tidak jadi dibeli, ya kan? Nah, kemudian apa itu kiar majlis? Sesiar yang terjadi di mana? Berada dalam satu tempat. Oke. Kemudian istilah toleransi. Kiar syarat. Berarti itu termasuk ke dalam kiar. Oke, 10 apa tuh? 3 hari. Nah, itu adalah hasil dari evaluasi kita hari ini. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum kita menutup pertemuan ini, Ibu mau bertanya pada Ananda. Nah, bagaimana menurut Ananda metode pelajaran yang kita lakukan hari ini? Kita secara pribadi ya, tidak boleh perlu takut. Pokoknya ungkapkan saja bagaimana menurut Anda metode pembelajaran kita hari ini. Apakah bagus? Apakah ada memberikan kemajuan untuk Ananda atau tidak? Menyenangkan, lebih cepat memahami. Oke. Mudah memahami. Apakah ada ide Ananda untuk metode pembelajaran kita selanjutnya? Mungkin Bu diganti dengan yang baru atau bagaimana? Bagaimana? Tidak, Bu. Bagaimana? Bagaimana? Berarti Ananda sudah bagus menurut Anda metode seperti ini? Nah, udah bisa memberikan interaktif buat Ananda ya. Oke, nah sebelum kita tutup materi kita hari ini, coba kepada Unnati silakan simpulkan dulu apa materi kita hari ini. Unnati, silakan disimpulkan apa itu yang pembahasan kita hari ini. Pada pembahasan kita hari ini yaitu ada dua poin. Yang pertama yaitu macam-macam kiar,
rusak atau cacat. Oke, barang atau rusak atau cacat. Jadi pembeli dan penjual harus bisa melanjutkan atau membatalkan. Hafiz, apa manfaat dari kiar tadi? Manfaat dari kiar yaitu menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak. Oke. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Nah, Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam bertransaksi. oke. Yang keempat, menguatkan sikap rela antara penjual dan pembeli. Oke, Yang dah. kelima, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Oke. Nah, itu tadi materi pembelajaran kesimpulannya hari ini ya. Yang pertama itu tadi ada macam-macamnya, ada kiar majlis, kiar IB, kiar syarat dan kiar rukyah. Yang mana semuanya itu sudah tergambar di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pasar tradisional, transaksi di lingkungan masyarakat secara tradisional, maupun transaksi yang kita lakukan dengan pasar-pasar modern seperti di mall, ya kan, supermarket, ya kan, maupun dalam transaksi yang memakai kecanggihan IT atau sosial media. Ya, paham anda semua? Oke, untuk tugas minggu depan, nah, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, tugas Ananda, silakan Ananda amati di lingkungan sekitar dan bagaimana pelaksanaan kiar di lingkungan Ananda masing-masing. Nah, mungkin Ananda pergi ke pasar, ya kan? Kemudian di pasar itu Ananda melihat orang melakukan transaksi jual beli. Nah, di dalam mereka melakukan transaksi itu, apakah sudah mereka terapkan hak kiar atau tidak? Nah, itu tugas Ananda untuk minggu depan. Kemudian untuk pelajaran kita minggu depan, kita masuk kepada KD keempat, yaitu 4.3, yang mana adalah tata cara mempraktekkan kiar. Nah, itu akan kita praktekkan, kita lakukan nanti berdasarkan kelompok. Silakanlah Ananda persiapkan materi-materinya atau bahan-bahannya untuk praktek. Ya, itu kan kiar ada 4 macam. Silakan Anda pilih mau mempraktekkan kiarnya yang mana, demonstrasikannya yang mana. Ya, berarti kita next di minggu depan ya untuk demonstrasi dari kiar ini nantinya. Bisa paham Anda? Bisa. Oke, nanti untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan